Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalu man rafa'al farada wa sunnah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya hanya menyampaikan, membaca ya apa yang disampaikan para ulama-ulama dulu. Ini saya baca saja karena saya nggak pandai di dalam mengarang sebuah kalimat, maka saya mengutip dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan wan Abi Buraidah an abihi anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan annahu qol, sesungguhnya beliau bersabda, arbaun minal jafai. Ada 4 hal yang merupakan perbuatan tercela, perbuatan nggak bagus, perbuatan yang hendaknya kita jaga agar kita tidak dianggap orang yang buruk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kategori hadis ini kategorinya tidak sampai level haram. Levelnya tidak sampai Rasul mengatakan, kalau Rasul mengatakan hurrima alaikum misalnya, diharamkan atas kalian, itu berbeda redaksinya ketika Rasul mengatakan bahwasanya la yahillu alai, tidak halal. Itu tingkatan hukumnya berbeda, pasti tinggi hurrima alaikum. Nah begitu juga dengan kalimat ini, tapi ini adalah adab. Ketika kita memperhatikan hal-hal yang seperti ini, maka insya Allah akan baik bagi kehidupan kita, hidup dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Apa yang pertama dikatakan oleh Rasul, ayyadul rajulu wa huwa qaim, yaitu kencing berdiri. Yang hadir di sini kira-kira kencingnya pada ngaduk apa? Saya yakin mis campur ngadep, apalagi kebelet pinggir jalan, buka pintu cuma ditempel-tempelin mobil banget, masya Allah, bahayanya luar biasa. Belakang mobil, kadang-kadang nggak di belakang mobil, di depan. Ini kayaknya show. Jadi dikatakan Rasul, dikatakan bahwasanya kencing dalam kondisi berdiri ini adalah sesuatu hal yang tercela, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok dianggap tercela? Satu, kalau kita dari sisi kesehatan misalnya, disampaikan bahwasanya orang dalam posisi kencing berdiri itu namanya ada otot pelvis yang di situ kondisinya akan tegang. Sehingga apa? Ketika orang kencing berdiri, maka tidak akan tuntas, tidak akan bisa habis total. Ada air kencing yang masih berada di dalam. Sehingga ketika berada masih di dalam, potensinya apa? Infeksi saluran kencingnya itu. Jadi punya potensi prostatnya bermasalah dan punya potensi pengendapan karangnya. Ini potensi berarti ada batunya nanti. Nah itu luar biasa dari sisi kesehatan. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentu bermanfaat. Karena kalau Rasul mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, itu garansi Allah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu yantiqu anil hawa, tidak berasal dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Jadi Allah sendiri yang langsung mendidik, mengarahkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diminta, kalau orang kencing dalam kondisi jongkok, itu dia bisa tuntas, bisa bersih.
dan ini akan menjadi baik. Ini adalah etika, memang tidak haram. Jadi kencing berdiri itu nggak haram, tapi yang tadi dikatakan bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak terpuji kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari sisi agama yang disampaikan Rasul itu pernah, Pak, beliau berjalan di kota Madinah bersama beberapa sahabat termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau berjalan, mendadak kudanya nggak mau jalan, ternyata depannya ada kuburan. Takut juga kuda ini ternyata sama kuburan, jadi nggak mau jalan, meringkik. Rasul turun, ternyata ada 2 kuburan di situ. Kata Rasulullah bahwasannya di dalam kuburan ini ada dua kuburan ini, dua-duanya sedang disiksa di adab kubur oleh Allah. Masalahnya bukan masalah berat kata Rasulullah, yang satu masalah perkencingan, gara-gara ngoyo kencing nggak diatur sesuai dengan aturan. Yang tadi ya, bahwa pemana pinggir jalan itu tadi, mobil pintu dibuka tuh, itu tadi hati-hati, jangan itu ya, jangan itu. Harus apa yang dimaksud di sini? Yang pertama adalah kencing dalam kondisi seperti ini, dikatakan dalam syara ini dikatakan bahwasanya satu, kencingnya nggak cebok, kencing nggak cebok, bawa air minimal atau batunya jangan yang batu akik itu, nggak bisa itu batunya yang harus bisa menyerap, atau tisu ya, dan harus kencing. Yang kedua adalah kencing berdiri artinya. Jadi kalau kencing berdiri punya potensi apa? Terpercik, kemudian kena yang namanya celana, kena yang namanya, terus apa hubungannya? Ya sholatnya nggak sah, karena yang namanya air kencing itu adalah sesuatu yang najis, tidak dimaafkan. Najisnya kategori tidak dimaafkan, maka harus hati-hati. Ini yang pertama.